Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A di sini akan mempresentasikan mengenai pencegahan, pengendalian, dan eradikasi DBD. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, yakni ada Dinda Fitri Nurizati NIM 025, Muhammad Nurmahyail NIM 033, Diana Agustina NIM 034. Adapun untuk yang akan kami bahas nanti, yakni adalah latar belakang, tujuan pustaka, hasil review jurnal, dan juga kesimpulan. Baik, untuk yang pertama, yakni latar belakang. Diperkirakan 40% dari populasi global hidup dalam resiko tertular demam berdarah. Setiap tahun, demam berdarah menyebabkan kurang lebih 24.000 kematian, 250-500.000 kasus demam berdarah, dan hingga 50 juta infeksi setiap tahun. Perkembangbiakan dari vektor tersebut terkait erat dengan faktor lingkungan, yang mana berhubungan dengan perilaku manusia. Oleh karena itu, demam berdarah memiliki faktor ekologis yang termasuk iklim, curah hujan, kelembaban suhu, dan pengaturan ekologi alam dan buatan manusia yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan vektor ini. Faktor biologis berhubungan dengan perilaku vektor Aedes aegypti dan dinamika penularan penyakit. Faktor sosial berhubungan dengan sistem kesehatan termasuk pengendalian vektor dan layanan kesehatan serta konteks politiknya. Upaya pencegahan perilaku perlu dilakukan untuk menurunkan angka kejadian penyakit demam berdarah. Pemerintah dan masyarakat perlu bersinergi untuk mengatasi perkembangbiakan nyamuk dan penyakit DBD. Baik, selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu ada pengertian dari demam berdarah atau DBD. Demam berdarah merupakan penyakit infeksi menular yang disebabkan virus dengue atau arbovirus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti, terutama Aedes albopictus atau Aedes aegypti. Pencegahan dari penyakit DBD ini yaitu dengan metode eliminasi breeding place nyamuk, larvasida, dan insektisida. Untuk pengendaliannya dengan menggunakan metode pengendalian lingkungan, pengendalian biologis, pengendalian kimia, dan pemberantasan serang nyamuk. Dan yang terakhir yaitu eradikasi. Strategi pemberantasan penyakit DBD yaitu dengan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemitraan berwawasan bebas dari penyakit DBD, dan sumber daya profesionalisme pengelola program. Selanjutnya yaitu hasil review jurnal yang telah kami lakukan. Untuk jurnal yang pertama dengan judul Longitudinal Study of Thai People Media Exposure, Knowledge and Behavior on Dengue Fever Prevention and Control pada tahun 2017 dengan penulis Mit Boncutima, Kiratikan Cintawa, Manasano Limpavitayakul, dan Anand Pracansri dengan tujuan untuk mengidentifikasi tingkat kesadaran demam berdarah pada pengetahuan penduduk Thailand untuk pencegahan dan pengendalian, dan yang paling penting kontribusi media dalam mengedukasi massa untuk tindakan pengendalian demam berdarah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian longitudinal menggunakan desain penelitian deskripsi cross-seksional, dan penelitian ini dimulai pada Januari 2013 dan diakhiri pada Desember 2015. Penelitian ini disetujui oleh Komite Etik Penelitian dari Departemen Pengendalian Penyakit. Selanjutnya yaitu metode pengendalian dan pencegahan eradikasi. Yang pertama, program pengendalian vektor dilakukan bersamaan dengan kegiatan kesehatan dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Intervensi yang dilakukan oleh pemerintahan Thailand terhadap virus dengue telah menciptakan kesadaran melalui pendidikan kesehatan, menyingkirkan tempat perkembangbiakan nyamuk, dan penyediaan perawatan medis segera. Yang kedua, pendekatan berbasis komunitas untuk pencegahan dan pengendalian dengue di Thailand dan negara-negara lain. Program pemberdayaan berbasis masyarakat atau CBAP di masa lalu telah digunakan di seluruh Thailand untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui kolaborasi. CBAP melibatkan anggota komunitas yang berkumpul dan bertukar pikiran. Yang terakhir, pengetahuan yang disampaikan melalui media yang relevan dengan pengendalian demam berdarah akan sangat membantu mengatasi infeksi.
Untuk jurnal yang kedua yaitu ada jurnal Effectivity Evaluation Among Dengue Control Programs in Semarang City, Indonesia. Jurnal dari UNES Journal of Public Health tahun 2020 dengan penulis ada Sri Maharsi, Oktia Woro Kasmini Handayani, dan Yuni Jayanti. Tujuannya yaitu untuk mengetahui hubungan antara curah hujan, larva absence rate, pemeriksaan jentik berkala atau PJB, larva absence rate satu rumah satu jumantik atau SRSJ, dan larva absence rate dari si cantik atau siswa cari jentik dengan jumlah kasus DBD di Kota Semarang. Metodenya yaitu penelitian ini dengan analisis korelasi. Penelitian ini akan mempelajari korelasi lebih dari dua variabel. Variabel pertama dapat terikat, yaitu jumlah kasus DBD, dan variabel rebasnya adalah curah hujan, pemeriksaan jentik berkala atau PJB, gerakan satu rumah satu jumantik atau SRSJ, dan si jentik atau siswa cari jentik. Kemudian ada metode pengendalian pencegahan eradiksi. Larva absent rate atau LAR dari pemeriksaan jentik berkala atau PKB, jumlah kasus DBD akan meningkat jika larva absent rate atau LAR meningkat. Semakin tinggi tingkat kepadatan jentik, maka akan semakin meningkat pula kejadian demam berdarah dengue. Hal ini karena jentik akan menjadi nyamuk dan meningkatkan angka absen larva atau LAR. Yang kedua yaitu larva absent rate dari gerakan satu rumah satu jumantik atau SRSJ. Hasilnya, penerapan gerakan ini dapat menurunkan kasus DBD. Yang ketiga adalah larva absent rate dari si jentik atau sifat cari jentik menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara frekuensi dengan jumlah kasus DBD di Kota Semarang. Terdapat perbedaan keberadaan jentik sebelum sudah program. Kemudian ada perbedaan pula antara sekolah yang memiliki jentik dan tidak. Untuk selanjutnya yakni jurnal ketiga dengan judul jurnal Community Based Control of Aedes aegypti by Adoption of Eco-Health Methods in Chennai City, India yang dipublikasikan tahun 2019. Adapun untuk penulisnya yakni Nataran Arunachalam, Kishore Tyagi, dan Miriam Samuel. Tujuan dari penelitian ini yakni mengukur efektivitas serta faktor pendukung dan pembatas yang berkaitan dengan pengontrolan vektor DBD dengan metode berbasis masyarakat lingkungan. Untuk metodenya yakni uji coba terkontrol secara acak, klaster dirancang untuk mengukur hasil dari upaya pengendalian vektor baru dan analisis proses. Adapun untuk metode pengendaliannya, maksud saya metode pengendalian, pencegahan, dan eradikasinya yakni menggerakkan kelompok swadaya perempuan yang ada melalui pembekalan tentang pengendalian vektor dan mengimplementasikannya, lalu melibatkan masyarakat dengan mendistribusikan penutup pada air serta edukasi kesehatan dan membersihkan lingkungan dari limbah padat yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Lalu ada edukasi kepada pelajar tentang bahaya demam berdarah dan kesehatan sanitasi lingkungan, serta kampanye mengenai pencegahan demam berdarah, pembuangan sampah, dan kesehatan lingkungan kepada masyarakat. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Penyakit DBD merupakan masalah kesehatan masyarakat global yang serius. Setiap tahun, demam berdarah ini menyebabkan kurang lebih 24.000 kematian. Dengan 250-500.000 kasus demam berdarah hingga 50 juta infeksi. Dengan tingginya angka ini, maka pemerintah selaku stakeholder perlu bekerjasama dengan masyarakat agar dapat mengendalikan populasi nyamuk dan mencegah penularan penyakit DBD. Berbagai upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan edukasi terhadap masyarakat, membentuk relawan atau kader jumantik, baik di lingkungan rumah maupun sekolah. Kemudian menggunakan api trap untuk mengendalikan jumlah larva dan melakukan fogging untuk nyamuk dewasa. Selain itu dapat juga dilakukan dengan mengendalikan lingkungan, sehingga tidak ada tempat bagi nyamuk untuk berkembang biak. Sekian presentasi dari kami, ada kelebihan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.